warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Anissa Zara Novita dengan NPM A1A022062. Kemarin kita sudah membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 3 nih, yang mana materinya mencakup fungsi-fungsi manajemen. Apa aja sih yang bakal dibahas di sini? Nah, di sini saya akan membahas yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Yuk simak materinya. A. Perencanaan. Menurut beberapa ahli pada tahun 1993, mereka menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Sementara menurut Burhanuddin pada tahun 2005, ia mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan apa yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Sarwoto pada tahun 1978 mengidentifikasikan syarat-syarat perencanaan, diantaranya yaitu A. Tujuan dirumuskan secara jelas, B. Bersifat sederhana atau simpel, yang mana artinya dapat dilaksanakan, C. Membuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan, D. Memiliki fleksibilitas, E. Planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. B. Pengorganisasian. Hasibuan pada tahun 1996 mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sarwoto pada tahun 1978 menyebutkan bahwa proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu A. Perumusan tujuan, B. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. C. Perincian kegiatan. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. E. Departementasi, yaitu merupakan proses konversasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Nah, dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan yaitu setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian dan setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. F. Pelimpahan otoritas atau kekuasaan, hak untuk bertindak. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu yang pertama, ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. Yang kedua, posisi dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya atau ADART organisasi. Yang ketiga, pelimpahan otoritas, dan yang keempat, perintah atasan. G. Staffing atau penempatan orang. Staffing adalah proses penempatan orang yang tepat pada tempatnya atau the right man on the right place, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya atau disebut dengan the right man behind the gun. H. Facility. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. C. Penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien.
Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Mendapatkan orang-orang yang cakap, B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, C. Memberikan otoritas kepada mereka, D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performasi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar yang diharapkan. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, tahapan penetapan alat ukur atau standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluate. Yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Ini menurut Manulang pada tahun 1987. Siagan pada tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut ini, yang mana diantaranya A. Kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. B. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi. C. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi. D. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. E. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. F. Prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Selain pendapat tersebut, menurut Manulang pada 1987, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama, forecasting, yaitu merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Yang kedua, yaitu planning, termasuk budgeting. Yang ketiga, organizing, merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan. Yang keempat, staffing atau assembling resource, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, ada directing and commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Yang keenam, ada leading, dikemukakan oleh Lewis A. Allen. Pekerjaan leading yaitu A. Mengambil keputusan, B. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan, C. Memberikan semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan, D. Memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya, dan E. Coordinating, melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekcokan atau kekosongan kegiatan. Selanjutnya, ada motivating, merupakan kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan. Lalu ada controlling, yaitu merupakan kegiatan mengadakan penilaian, mengoreksi pekerjaan sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada reporting, yaitu merupakan kegiatan penyampaian atau melaporkan perkembangan atau hasil kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas dan fungsi kepada atasan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang materi fungsi-fungsi manajemen. Materi yang ada di bab 4 akan dibahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.